Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Para sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam sesi diskusi intelektual kita pada hari ini ya. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang ya salah satu firman Allah ya yang saya pikir ya paling populer pada kali ini. Kedua paling populer ya. Jadi kalau kita sering melihatnya ya atau mendengarkannya ya dalam surah Al-Fatihah ya, kita sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu pasti yang sering kita perdengarkan ya. Nah, yang kedua kita sering mendengarkan ungkapan dalam ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, pertanyaan awalnya mungkin Ustaz gitu ya. Bagaimana sebetulnya kita ini mau atau dapat memahami alhamdulillah dalam artian pujian kepada Allah itu ya, dari aspek hukum yang sebenarnya. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami oleh kita semuanya dan masyarakat umum. Apakah alhamdulillah hanya sebatas lisan kita, alhamdulillah saya bersyukur dan sebagainya, apakah cukup seperti itu ataukah sebenarnya ada makna yang lebih dalam daripada itu? Ya, terima kasih atas waktunya untuk topik makna dari Alhamdulillah ini topik yang sangat baik ya, karena di dalam masyarakat sudah terbiasa dengan bacaan ini bagian dari surah Al-Fatihah, tapi biasanya orang menggunakannya hanya sebagai jargon atau hanya menggunakan sebagai ucapan rasa syukur saja. Kita mau melihat dari sisi yang agak berbeda ya, supaya ini menambah wawasan yang bukan masyarakat. Kita mau lihat dari sisi makna hukum. Apakah alhamdulillah ini ada fakta hukumnya atau enggak? Ini yang mau kita angkat gitu ya, supaya kita menggunakan kata-kata itu bukan sekedar mantra gitu ya, tapi ini kita mengerti betul apa yang kita ucapkan dengan fakta hukum yang ditunjuk oleh kata-kata itu. Jadi bukan sekedar jargon atau tadi ya dalam tanda petik mantra dan sekedar itu, atau hanya ucapan semacam ucapan syukur saja. Tapi kita mengerti betul apa fakta hukumnya. Dari tag ini alhamdulillah itu segala puji, orang tahu gitu kan biasanya. Segala puji, sebenarnya pujian itu ada berapa gitu? Oh, ada segalanya gitu kan. Pujian itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi ini aja ya, mungkin kita batasi topiknya ini pembahasannya. Di sini sebenarnya ada kata kunci-kunci yang berikutnya. Itu ada masalah alhamdulillah segala puji, pujian itu ada berapa, terus ada juga masalah roh. Roh sama ilah itu mana yang lebih umum sebenarnya, karena ini juga menjadi perdebatan di masyarakat. Kemudian yang ketiga kaitannya al sebenarnya ada, kalau kita mau bahas semua mungkin kita bahas sebagian saja. Waktunya biar berapa, mungkin lain waktu bisa kita ceritakan. Untuk masalah alhamdulillah segala puji, pujian itu ada 4 gitu. Pertama, pujian itu qadim ala qadim, pujian dari Allah kepada Allah sendiri.
Yang kedua, pujian dari makhluk kepada makhluk, gitu. Manusia kepada manusia lainnya. Kudus ala kudus, gitu. Kemudian yang ketiga, pujian dari makhluk kepada Tuhannya. Kudus ala qadir. Jadi pujian manusia kepada Allah. Terus yang keempat, pujian qadim ala kudus. Pujiannya Allah kepada makhluk. Nah, empat ini pujian itu macamnya. Empat pujian ini misalnya orang apa namanya saling memuji dan sebagainya itu bagian dari pujian-pujian. Itu bagaimana duduk soal itu semua punya Allah. Karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu eh, oleh karena itu dari sisi redaksi ini, alhamdulillah, lillah itu milik Allah. Gitu. Dan memiliki semua itu milik Allah. Gitu. Jadi selain Allah itu ya dia diberi, dipinjemi lah gitu, macam kayak gitu. Jadi segala puji itu memang milik Allah. Jadi alhamdulillah milik Allah. Alhamdulillah segala puji. Nah itu aja mungkin presentasinya yang apa namanya di mana Allah ini yang mengelola semua alam semesta, yang merawatnya, yang mengaturnya. Silakan kalau mau dalam dari sisi yang pertama saja ngomong. Ya, ini saya tanya dulu Ustaz. Ya. Berkaitan tadi penjelasan Ustaz, yakni Qadim ala Kudus itu seperti apa mungkin contoh di fakta yang dilakukan maupun di masyarakat maka seperti ayat sumpah seperti Syam atau Medan. Jadi khusus ala qadim ya. Jadi agak kembali tadi qadim ala kudus ya. Oh ya, Qadim. Pujian Allah kepada makhluknya. Iya. Jadi Allah itu banyak menyebut tentang makhluk. Walail demi malam. Itu kan ada sesuatu yang mengandung pujian itu sebenarnya. Ada sesuatu yang penting di sana. Wan najmi demi bintang. Gitu. Itu juga mengandung hal-hal yang penting di sana. Gitu. Wasyamsi demi matahari. Gitu. Itu Allah yang memujinya, bersumpah kepada matahari. Gitu. Itu pujian Allah kepada makhluknya. Padahal matahari itu orang tahunya sampai orang Jepang menjadikannya Tuhan, gitu. Karena dia melihat matahari ini banyak berperan dalam kehidupan dunia, mensirkulasi oksigen dengan fotosintetiknya terhadap tumbuh-tumbuhan, klorofil, sehingga menyerap CO2 kemudian mengeluarkan pernapasan yang menghasilkan O2 oksigen menjadi orang bernapas. Lalu di plankton di laut dengan adanya matahari terjadi kehidupan ini terjadi sirkulasi sehingga banyak hal yang manusia sangat vital memerlukannya. Air misalnya diturunkan dari langit, dipanasi sama matahari. Ini teknologinya luar biasa. Jutaan meter kubik diangkat ke atas dengan mudah. Orang juga buat nyedot air pakai pompa air, kemampuannya berapa? Lihat itu pemadam karhutlah pemandangan hutan yang terbakar itu helikopter bawa air itu cuma segitu gitu. Tapi kalau hujan sekali datang selesai itu gitu. Karena air luar biasa diangkat jutaan liter naik ke atas dengan matahari juga teknologinya, dipanasi, menguap, naik ke atas, kemudian mengukur. Padahal air ini tidak ada air orang mati. Makanya sampai orang Jepang itu menganggapnya matahari ini Tuhan gitu kan. Yang mereka menuhankan matahari. Padahal tidak gitu.
matahari itu dia itu makhluk. Jadi kemampuan dia itu di dalam mensirkulasi kehidupan ini, air, oksigen yang sangat kita butuhkan, itu Allah yang membuat. Karena itu pujiannya kepada yang menciptakan kemampuan matahari ini gitu. Jadi itu milik Allah. Jadi bukanlah dipuji kepada mataharinya gitu. Makanya salah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahu. Gitu. Janganlah engkau sujud kepada matahari, jangan kepada bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan gitu. Gitu kan. Nah ini banyak orang salah paham kan di situ. Mestinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu gitu. Ini itu juga makhluk. Gitu. Dia kemampuannya itu diberi oleh pihak yang menciptakannya. Karena itu pujilah yang menciptakannya, jangan memuji ya. Karena itu miliknya di sana. Gitu. Ini orang laut juga gitu kan. Kurang menyembah laut, salah paham dia. Gitu kan. Karena laut banyak ikan. Yang menciptakan laut yang disembah, dipuji gitu kan. Karena itu yang itu punyanya Allah yang menciptakan laut, gitu. Menciptakan ikan dan seterusnya. Gitu. Jadi itu sebabnya mengapa kita mengucapkan alhamdulillah itu dengan fakta hukum dan makna hukum yang jelas, bukan sekedar jargon, apalagi hanya sekedar mantap, gitu. Tapi masuk di dalam akal pikiran kita bahwa itu memang milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik. Saya pikir saya menjawab. Insya Allah. Ya, silakan. Mungkin saya belum mungkin kalau tidak juga ya. Jadi kalau seseorang sakit alamiahnya dia akan berobat. Ke dokter A berobat, kaki sembuh, ke dokter B belum sembuh, ke dokter C sembuh. Kadang kita langsung memuji kok. Maksud saya bagaimana kita mendapatkan pujian, mendapatkan rasa syukur itu dengan kemauan yang pas. Artinya ya dokter ini memang berhasil, tapi bagaimana supaya tidak menyalahi akidah ya dengan kemauan yang pas langsung. Ya. Saya pikir ini mewakili pertanyaan banyak orang ya di masyarakat. Kadang-kadang memang ya bukan rata ya, ada faktanya banyak. Ini dokter ini nggak canggih nih, gitu. Banyak di situ nggak berhasil. Tapi juga ada, ini yang canggih nih, gitu. Ke situ satu kali aja langsung sembuh, gitu. Ini dokter hebat, gitu kan. Nah ini kan pujian, gitu. Jadi apa namanya, kita diajari di Al-Quran itu ya, gitu. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Mengapa kok kita diajari begitu? Karena faktanya memang begitu. Misalnya tadi dokter yang berhasil, dia itu profesinya hasil kerja akal dia. Itu kan, akal dia belajar sekian tahun S1 dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, akal itu yang membuat siapa? Gitu. Akal itu yang membuat Allah. Karena itu kerjanya akal ini juga hasil ciptaan Allah, berarti karena hasil kerja akal gitu. Gitu kan. Jadi kalau dia bekerja menggunakan ilmunya itu kemudian berhasil, keberhasilan ini dari kerja akalnya, yang akalnya itu dibuat oleh Allah, sehingga keberhasilannya itu dari Allah. Kan gitu, makna hukumnya kan seperti itu. Gitu. Kemudian dari segi khosiat obatnya misalnya, obatnya itu yang membuat juga Allah, gitu kan. Gitu. Barang-barang di dunia ini yang buat Allah. Kemudian dia gunakan misalnya gitu yang kimiawi lah misalnya untuk misalnya penyakit yang sederhana, misalnya penyakit katakanlah ya orang bisa lihat tanpa mikroskop kubis lah misalnya ya, kubis itu kan ada hewannya yang kelihatan gitu kecil, nggak pakai mikroskop juga. Kemudian orang menciptakan obat, apoteker entahlah dia buat apa begitu. Obat ini meracuni terhadap hewan ini, tapi tidak meracuni kepada manusia.
sehingga diterapkan di situ sembuhlah karena tadi hewan kudisnya mati, orangnya tidak terkena racun. Nah ini kan keberhasilan ini juga dari barang yang barang-barang itu juga yang ciptakan Allah. Oleh karena itu ini juga bukan keberhasilan apoteker gitu, tapi ini juga keberhasilan dari Allah. Karena apoteker pakai akal, akalnya yang diciptakan Allah. Dia membuat obat, bahannya juga dari Allah. Produk akal dan bahannya juga semua dari Allah. Karena itu ujiannya selayaknya memang dikembalikan kepada Allah. Karena keberhasilan ini semua berasal dari Allah. Jadi kalau misalnya tadi si seorang dokter berhasil mengobati, itu keberhasilan itu juga karena keberhasilan dari Allah, karena akalnya dari Allah, kemudian obatnya juga semua dari Allah. Karena itu clear kalau Al-Quran mengajarkan kepada kita wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Saya pikir saya menjawab itu. Ya terkait pembahasan alhamdulillah ini sangat menarik. Mungkin ada kasus lagi Ustaz, jika seseorang yang awalnya itu mungkin waktu kecil tidak mengetahui apa-apa, kemudian tumbuh belajar kepada seorang guru ataukah di lembaga tertentu, kemudian nanti sudah besar itu dia menjadi seorang yang berilmu. Nah, tapi kadang-kadang kita jumpai di masyarakat ketika seorang sudah mempunyai ilmu yang tinggi, itu merasa bahwa ilmunya itu bukan dari Allah, tapi mungkin dari seseorang yang mengajari ilmu tersebut. Di bagaimana kasus seperti itu? Iya, ya itu mungkin sebagian orang berpendapat begitu ya. Jadi seorang kalau dia pinter, dia itu ilmunya dia sendiri. Padahal kita diajarkan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan begitu ya. Kita diajari di Al-Quran. La ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya kami tidak punya ilmu apapun ya Allah, gitu kan. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Kau berikan kepada kami, gitu kan. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang maha punya ilmu, semua ilmu, gitu kan, dan maha mengambil keputusan. Gitu. Makanya sampai dalam satu kata seandainya dituliskan ilmu itu, ilmu Allah dengan 7 kali lautan, itu tidak akan selesai. Gitu. Mau tambah lagi, sab'ati abhurin mana fitat kalimatullah. Tambahkan lagi 7 lautan lagi, tidak akan habis ilmu Allah. Allah itu ilmunya tidak maha, ini tidak ada yang bisa menandingi. Di manusia tidak ada apa-apa. Jadi ilmu itu pertama, ilmu mesti ilmu dari Allah. Kenapa? Pertama begini, kalau barang itu sifatnya visual, fisik, materi, orang bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengindra, itu artinya kita telah diberi ilmunya. Dengan cara apa? Dengan pengetahuan melalui penginderaan. Kita bisa mengetahui, oh ini meja, oh ini lampu, karena kita melihatnya dari mata. Mata siapa yang tahu? Mata ini bukan hanya ini juga kaitannya dengan otak kan, bisa bekerja gitu. Ini ada jalur bola mata, ada jalur transmisi data ke otak, ada otak yang bagian menerima kemudian memahamkan dan memberikan. Itu tidak sederhana itu program gitu. Ada orang matanya nggak apa-apa tapi nggak bisa lihat karena jalur sarafnya kemudian data putus. Banyak hal. Ini yang buat siapa? Allah. Jadi orang bisa mengetahui, oh ini saya sendiri,
Apa iya? Itu memang mata buat sendiri kan gitu ya. Jadi ilmu itu ada kalanya diberikan melalui indera. Itu pengetahuan itu juga diberikan oleh Allah. Karena orang diberi indera, penglihatan mata, telinga, dan seterusnya. Karena itu kalau dia dapat ilmu itu sumbernya dari Allah melalui alat-alat yang dibuat oleh Allah. Jadi tidak benar kalau dia sendiri. Gitu. Kalau ilmu-ilmu yang gaib misalnya kita diberitahu, gitu. Kita nggak bisa lihat jin, nggak bisa lihat gitu. Dengan mata ya, gitu. Nggak bisa ya, gitu. Karena dia non materi. Kita diberi informasi oleh Allah. Gitu. Oh, informasi tentang alam yang ini, ilmu dari Allah melalui wahyu, gitu kan. Jadi ilmu-ilmu itu ada kalanya diberikan melalui perintah. Oleh karena itu termasuk orang-orang kafir, gitu. Orang-orang kafir yang misalnya meneliti suatu sehingga bisa mengetahuinya dengan ilmiah, gitu. Metode ilmiah dia menghasilkan produk-produk dari mungkin produk-produk alat kehidupan ya, sarana transportasi atau misalnya untuk medis, untuk berbagai keperluan kehidupan gitu. Dari intelektualnya mereka, semua itu mereka menggunakan akal ya? Akal yang buat Allah. Mereka menindrai menggunakan mata, nggak bisa menggunakan mata, menggunakan telinga dan seterusnya. Tetap dia menggunakan alat-alat yang dibuat oleh Allah. Tidak bisa melepaskan diri dari itu. Orang bisa melihat ke sana karena ada udara ya. Kalau ini nggak ada udara, gelap. Orang bisa lihat bulan di sana malam sini. Itu di luar atmosfer itu gelap total. Jadi kalau tidak ada jalur untuk ini partikel-partikel udara mana menjadi itu. Jadi ini juga membuat Allah itu tidak sederhana. Melihat saja itu tidak sederhana. Jadi ilmu yang kita dapat itu semuanya itu milik Allah. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, karena dia tidak buat mata sendiri, tidak buat telinga sendiri, tidak membuat sarana untuk mengindrai sehingga melakukan penelitian ilmiah, tidak buat sendiri. Oleh karena itu, clear Al-Quran mengatakan, la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Gitu. Saya pikir saya menjawab itu. Insyaallah. Satu lagi Ustaz. Ya. Alhamdulillah hari ini kita khusus saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan mungkin ini baru bagi saya. Tadi sudah disampaikan tentang pembagian ujian. Salah satu bentuk ujian itu adalah ujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah kepada Allah. Nah, kita mengenalkan ada Asmaul Husna. Ada 99. Apakah Asmaul Husna itu memang bentuk dari ujian Allah untuk dirinya sendiri, dan memang apakah selayaknya seperti itu Allah memuji untuk dirinya sendiri? Ya, Asmaul Husna itu nama-nama. Jadi kita nggak bahas secara general ya. Kita maksudnya secara keseluruhan bahas semua Asmaul Husna nggak juga. Kita ambil mungkin salah satu contoh saja. Misalnya Allah itu Al-Aziz. Allah itu Maha Menang. Maha Menang itu tidak bisa dikalahkan. Maha Paksa. Al-Azizul Jabbar. Al-Jabbar itu Maha Paksa. Jabbar itu sama Ikrah itu beda. Ijbar itu paksaan dengan fisik. Misalnya dengan todongan senjata sebagainya itu ijbar. Kalau ikrah itu paksaan dengan tekanan psikis. Misalnya orang disindir atau apa gitu, sehingga tertekan secara psikologis gitu. Atau dimaki atau apa tapi mati. Nah ini Allah itu Al-Jabbar, Al-Azizul Jabbar, Maha Paksa,
Kalau memaksa orang, tidak ada yang bisa menghindar dan tidak ada yang bisa menolak. Pasti akan nurut gitu, tidak bisa mau mengelak nggak bisa. Itu Al-Jabbar bisa memaksa, maha paksa. Al-Aziz maha menang, tidak bisa dikalahkan. Kalau Allah mengatakan seperti itu kan artinya Allah memuji dirinya sendiri. Tapi benar adanya karena memang Allah memang maha benar, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, nggak bisa gitu. Mau melihat aja nggak bisa, Allah itu mau melihat dengan mata nggak bisa. Nurun ala nur gitu. Min waraihi gitu. Allah itu wallahu min waraihim muhit. Allah itu di belakang alam ini. Di belakang itu seperti misalnya di balik dinding gitu ya, di belakang. Kan kita nggak tahu itu. Tapi Allah mengatakan gitu, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Gitu. Saya itu pernah ada yang nanya itu, sempat agak kaget juga yang nanya, kalau begitu Allah itu energi. Energinya itu nggak bisa begitu. Oh, ya enggak. Energi tetap makhluk. Kenapa? Karena energi itu berubah-ubah. Makanya kan kita diajari oleh Nabi Ibrahim itu. Ketika lama asyamsa faziwa qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat inilah uhibbul afilin. Itu diajari oleh Nabi Ibrahim itu. Oleh Allah melalui Nabi Ibrahim. Ketika melihat matahari, matahari ini besar, gitu. Matahari ini Tuhan. Tapi ketika matahari tengah, bukan Tuhan tergantung sama yang lain. Gitu. Kalau masih tergantung sama lain, pasti bukan Tuhan. Energi kelihatannya besar banget gitu. Ada energi listrik, ada energi macam-macam mekanik, ini macam-macam ya orang melihat energi hebat. Tapi dia kan tergantung sama yang lain. Bisa berubah-ubah, pasti dia bergantung. Kalau Tuhan itu harus tempat maha bergantung. Kalau dia masih tergantung sama yang lain, pasti dia bergantung. Allahus Shomad. Allah itu tempat bergantung, semua tergantung Allah. Ini orang bisa punya mobil, bisa punya jalan, kan tergantung suhu. Coba suhunya 5 juta derajat Celcius, mobil ada rata-rata itu. Tapi suhu itu bergantung di luarnya lagi. Siapa yang buat bisa suhu menjadi 5 juta derajat? Ada pihak luarnya lagi di sana. Ada pembakaran apa? Pembakaran hidrogen, pembakaran energi nuklir, seterusnya. Itu juga akan bergantung lagi. Kalau itu berarti bukan Tuhan, karena dia bergantung. Tuhan itu tidak boleh tergantung kepada siapapun. Kalau dia bergantung pada makhluk. Jadi oleh karena itu, kalau Allah mengatakan bahwa Al-Aziz, Allah Maha Menang, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, memang fakta itu. Oleh karena itu pujian Allah itu benar adanya. Segala puji memang milik Allah. Itu. Jadi kalau Allah mengatakan itu Maha Menang tidak bisa dikalahkan, ya memang benar kalau benar begitu. Dan itu menang kalah urusan Allah. Kalau manusia kan bohong berarti. Dia nggak punya ini. Dia ngomong Maha Menang. Istilah orang Jawa. Sakti Mandraguna gitu ya. Tapi tidak diapa-apain, mati sendiri kok. Gitu. Mati sendiri tuh. Orang yang ngomong jago-jago itu ya, berarti dia enggak maha menang itu. Apalagi kalau mau agak diajak sedikit gitu ya, orang-orang kemana anak kecil. Kalau orang sudah dimasukkan ke yang lama, nanti yang datang cacing-cacing gitu kan. Cacing aja kalah dia sama cacing gitu. Masa maha menang kayak gitu kan, pasti maha kalah gitu. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, mengatakan memang adanya begitu.
Makanya kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, benar adanya. Tidak ada kebohongan sedikit pun di sana. Itu. Al-Haqqul Mubin, Al-Haq Maha Benar. Jadi Allah itu Maha Benar adanya. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan apapun. Segala puji milik Allah, termasuk memuji diri sendiri memang benar adanya. Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Saya pikir saya jawab. Sudah insyaallah. Baik, mungkin dari apa namanya tadi beberapa penjelasan mungkin saya bisa ambil merahnya saya. Jadi apa namanya, apapun bentuk pujian ya, apakah Allah memuji diri sendiri, apakah apa namanya Allah itu memuji makhluknya ya, ataukah mungkin orang itu saling memuji di antara apa namanya mereka ya, atau kemudian apakah makhluk itu memuji Allah dengan memuji Allah ya. Mungkin yang perlu dipahami oleh kita semua ini adalah bahwasanya semuanya itu sebetulnya ya memang pujiannya hanya untuk Allah. Apakah kesimpulan seperti itu tepat kalau ada yang mengatakan seperti itu? Ya memang hanya untuk Allah dan memang milik Allah. Jadi Ya, memang clear, memang seperti itu. Iya. Apapun bentuk pujian kita kepada siapapun sebetulnya ya memang itu memang untuk Allah dan karena memang milik Allah. Bahkan secara de facto dan de jure. Jadi bukan sekedar jargon, apalagi sekedar mantra atau sekedar ucapan, bukan sekedar. Itu mempunyai fakta hukum dan makna hukum yang clear secara de facto dan de jure. Baik, mungkin terima kasih semuanya Ustaz dan rekan-rekan semuanya. Kita sudah sedikit berdiskusi ya tentang bagaimana memaknai alhamdulillah ya, pujian bagi Allah itu ya dari aspek hukum seperti apa, dan kita sudah memahami itu. Yang jelas kita harus pahami bahwasanya segala pujian ya yaitu hanyalah diperuntukkan oleh Allah karena memang itu adalah miliknya Allah SWT. Mungkin itu saja pada sahabat muslim semuanya diskusi kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang dari apa yang kita diskusikan dan menjadi bekal kita dalam kehidupan kita. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.